Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan ataupun mensimulasikan ya bagaimana caranya kita menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran daring ataupun e-learning ya, ataupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Google Classroom. Baik teman-teman, langsung saja ya kita coba praktekkan. Saya harap teman-teman semua sudah punya akun Gmail ya, akun Gmail yang kita gunakan untuk mengakses aplikasi Google Classroom di dalamnya. Oke teman-teman, langsung saja kita login ke dalam akun Gmail kita ya. Nanti di sini saya akan coba mensimulasikan ataupun memposisikan diri saya sebagai peserta ya, ataupun sebagai siswa, sebagai pelajar. Jadi nanti bagaimana caranya kita mengetahui bagaimana caranya kita bisa submit tugas, mengirim tugas, memberikan komentar, menyanggah, berdiskusi di dalam Google Classroom tersebut ya. Kemudian bagaimana caranya kita mengirim file ke Bapak Ibu pengajar ya. Intinya bagaimana caranya kita bisa menggunakan ataupun berinteraksi, berkomunikasi di dalam aplikasi Google Classroom dalam kaitannya untuk pembelajaran. Baik, di sini langsung teman-teman login ya menggunakan akun Gmail masing-masing. Di sini saya coba login. Setelah teman-teman login ke dalam Gmailnya masing-masing, kemudian pilih aplikasi Google ini ya yang ada di pojok kanan atas nih, aplikasi Google, diklik, kemudian di scroll ke bawah, kita cari aplikasi Classroom yang ini, diklik. Nah kemudian jika Google Classroom ataupun Classroomnya teman-teman masih kosong seperti ini, berarti teman-teman belum mengikuti kelas ya, belum masuk kelas apapun. Nah caranya gimana untuk masuk kelas? Kita harus memiliki kode kelasnya. Biasanya nanti Bapak Ibu guru pengajar ataupun Bapak Ibu dosen mengirimkan kode kelasnya ya, kode kelas supaya kita dapat masuk ke dalam kelas tersebut. Caranya gimana? Kita setelah mendapatkan kode kelasnya, kita klik tambah di sini ya teman-teman. Kodenya seperti ini. Ini saya contohkan ya, saya sebagai di sini saya ada kode kelas pengajar, saya contohkan. Nah, jika kita sudah memiliki kode kelasnya seperti ini, kombinasi huruf dan angka ya, nanti random ya. Ini contoh saja, ini kita simulasi saja ya. Oke, di sini saya copy, kemudian saya akan masuk ke kelas baru. Nah, ini gabung ke kelas. Kalau buat kelas itu ini untuk pengajar ya. Kalau gabung ke kelas itu nanti kita di sini posisinya sebagai siswa, sebagai pelajar ya. Oke, langsung saja kita gabung ke kelas. Kemudian kita masukkan, kita paste di sini. Setelah itu kita gabung. Nah, ini untuk siswa ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah masuk di kelasnya TIK SMP kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Ini hanya contoh. Ini hanya kelas contoh ya. Oke, di sini belum ada informasi apapun ya, termasuk forum ataupun tugas yang diberikan Bapak Ibu pengajar belum ada. Baik, teman-teman, di sini saya akan coba langsung mempraktekkan ya. Nah, di sini saya akan beralih dulu ke akun pengajar saya sebentar.
saya akan coba memberikan tugas dan juga informasi ya di dalam kelas ini, di dalam kelas TIK SMP kelas 7 ini. Nanti akan muncul infonya di sini, di awalan sini, di beranda sini, di beranda kita ya. Sekarang di sini saya akan beralih ke akun pengajar saya. Oke, ini akun pengajar saya. Di sini saya akan coba memberikan informasi. Contohnya, ini hanya contoh ya teman-teman, hanya perumpamaan. Ini juga tanggalnya saya random saja. Ini misalkan ini. Oke, ini pemberitahuannya sudah saya buat, sudah saya posting di sini. Setelah pemberitahuan saya buat, saya akan coba memberikan tugas ya di sini. Tugas kelas buat, kemudian tugas. Di sini saya akan coba memberikan tugas yang nantinya akan muncul di berandanya siswa ya, di berandanya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di berandanya teman-teman ataupun di menu tugas kelas ya, di atas, di bagian atas, di samping menu forum. Oke, baik teman-teman, di sini misalkan mata pelajaran TIK-nya itu harinya Senin ya, maka di sini tugasnya saya kasih batas waktu pengiriman tugasnya itu 1 kali 24 jam. Jadi nanti tugasnya diatur sampai 1 kali 24 jam, berarti paling lambat itu hari Selasa tanggal 3 jam, misalkan jam 12 siang. Jam 12 siang berarti 12.00. Oke, berarti nanti anak-anak, nanti teman-teman tugasnya itu dikirimkan paling lambat tanggal 3 Agustus jam 12 siang. Oke, saya akan klik tugaskan ya di sini. Tugasnya sudah dibuat sama Bapak pengajar, kemudian informasi juga sudah dibuat sama Bapak pengajar. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke akunnya pelajar ataupun akun siswa ya. Di sini teman-teman harap fokus lagi ya. Kita lihat apakah sudah muncul. Oke, ini pertama dari Bapak pengajar Pak Noval TIK. Di sini ada informasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan pekan ini Bapak akan membahas materi tentang sejarah TIK. Kita bahas menggunakan Zoom ya. Hari Senin 8 Agustus 2021. Sekarang tanggal itu didiskusikan. Terima kasih. Ini informasi ini bisa kita komentari. Nanti teman-teman bisa memberikan komentar ataupun berdiskusi dengan teman-teman yang lain di sini. Ya, ini komentarnya dapat dilihat oleh teman-teman yang lain, juga dilihat oleh Bapak Ibu pengajar. Misalkan di sini, baik Pak, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, baik Pak, terima kasih informasinya. Kemudian misalkan kita tanya lagi, ditunggu bahan bacaan atau materinya ya Pak, gitu. Ini teman-teman bisa memberikan komentar di sini kemudian dikirim. Nanti teman-teman yang lain bisa juga memberikan komentar di sini. Nanti akan ada banyak komentar ya. Seperti itu. Ini untuk menanggapi forum ya. Di sini forum, di beranda kita ini munculnya forum di menu forum. Jika di menu forum sudah kita lihat informasinya, kemudian kita lihat di tugas kelas ataupun di sini juga ada nih di beranda di paling atas, postingan paling atas. Enaknya kita lihat tugas kelas. Nanti semua tugas kelas yang diberikan oleh Bapak Ibu pengajar akan muncul di sini. Walaupun di beranda juga ada ya, tapi lebih enak melihatnya di sini, lebih fokus, lebih jelas. Nah, di sini ada tugas kelas nih, tugas kelas yang diberikan oleh Bapak Ibu pengajar. Contoh ya. Nanti teman-teman tinggal dibuka, diklik. Kemudian kita lihat nih panduannya. Panduan cara mengerjakannya ya, bisa kita tampilkan fullnya. Oke, tugas TIK, sejarah TIK, poinnya 100. Di sini terlihat tenggatnya itu besok. Oke, misalkan jadwal TIK-nya teman-teman itu hari Senin ya, misalkan ini contoh.
kemudian Bapak Ibu pengajarnya memberikan tugas itu paling lambat pengirimannya 1 kali 24 jam. Jadi tinggal teman-teman perhatikan saja, ada yang memberikan batas waktunya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu. Tinggal dilihat di sini tenggatnya itu kapan, pengiriman terakhir tugas itu kapan ya. Jadi misalkan kita lihat instruksinya di sini sudah jelas, terus kemudian di sini ada poin tidak boleh telat gitu ya. Berarti kita tidak boleh telat mengirimkan tugas. Tinggal kita kerjakan sesuai instruksi dari Bapak Ibu pengajar yang diberikan ya, formatnya seperti apa. Oke, terus ini materinya. Silakan pelajari materi pada lampiran di bawah ini. Tinggal kita pelajari materinya. Dan kemudian juga teman-teman bisa memberikan komentar di sini, komentar terhadap tugas ya. Misalkan di sini baik Pak, siap. Ini komentar ini juga bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu pengajar ataupun oleh teman-teman yang lain. Itu ya, bisa dilihat juga. Baik Pak, terus misalkan kita ada yang ingin kita tanya nih, misalkan gitu ya, perlu dikirim di email juga atau tidak Pak, misalkan gitu ya, ataupun pertanyaan yang lain. Materinya boleh saya browsing dari internet tidak Pak, gitu. Misalkan dicampur gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa berikan komentar yang baik ya, komentar yang relevan, komentar yang sesuai dengan format tugasnya. Seperti itu, tinggal dikirim. Oke ya, misalkan setelah tugas ini kita lihat, kita langsung mengerjakan ya. Kita mengerjakan di Microsoft Word, anggaplah kita sudah selesai mengerjakan tugas ini. Terus kemudian kita ingin mengirim ataupun mensubmit ya. Submit tugas tersebut ke pengajar. Di sini saya akan menyiapkan ya contoh ataupun bahan untuk mensubmit tugas. Contoh bahan untuk mensubmit tugas, filenya Microsoft Word. Ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja ya. Oke, misalkan kita sudah selesai mengerjakan tugas ya. Anggap saja kita sudah selesai mengerjakan tugas ini, lalu teman-teman ingin mengirim submit ya. Caranya gimana? Di sini kan ada tugas Anda ditugaskan, di sini ada tambah atau buat ya. Di sini kita klik tambah atau buat. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, bisa juga kita ambil dari Google Drive filenya. Jika kita sudah mengupload ke dalam Google Drive kita, bisa kita ambil di sini, bisa kita klik. Nanti tinggal kita cari filenya ada di mana ya. Kita cari, kemudian bisa juga upload, kemudian bisa kita browse filenya. Tadi kita simpan di mana ya, di lokal mana, nanti kita cari, nanti kita upload seperti itu. Ini contoh ya, contoh bahan untuk submit tugas ini sudah ada. Ini hanya contoh saja yang akan saya upload ya. Selanjutnya proses upload file akan berlangsung seperti ini ya, berjalan seperti ini terlihat. Ataupun nanti upload yang PDF juga bisa teman-teman. Caranya diklik lagi pilihannya. Di sini banyak. Di sini untuk Google Drive sama file ini hampir sama sebenarnya ya. Jika kita klik file ini, maka kita akan diarahkan untuk upload. Nah ya kan, ini terbaru tuh yang tadi, yang file dari Google Drive. Seperti itu. Ini di Google Drive, ini kemudian di dalam Google Drive juga. Tuh. Intinya file yang sudah kita upload di dalam Google Drive bisa kita ambil. Tapi biasanya cara yang paling gampang itu langsung saja file kemudian upload. Caranya sama seperti tadi. Kita bisa menambahkan beberapa file ya. Tidak mesti harus satu ya, tapi nanti teman-teman tetap harus perhatikan format tugasnya ya. Itu. Ini hanya contoh. Misalkan kita ingin menambahkan 2 file gitu ya, misalkan banyak jawabannya ya, tambahkan lagi saja file dan upload lagi. Misalkan contoh saja, ini file PDF contoh ya. Nah jadi ini file Word kemudian ini PDF. Teman-teman bisa upload file PDF, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Di sini juga ada link itu tinggal kita copy paste ya, misalkan linknya dari YouTube tinggal kita copy paste, dari internet juga tinggal kita copy paste. Intinya sesuai format ini aja, teman-teman perhatikan format tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu pengajar ya.
Oke, ini dokumen slide spreadsheet gambar ini apa ya? Ini kita langsung membuatnya secara online ya, di dalam akun Gmail kita. Jadi dokumen itu seperti Microsoft Word, slide itu seperti Microsoft PowerPoint, spreadsheet itu seperti Microsoft Excel, gambar itu kita mendesain gambar ya, JPEG gitu. Nanti hasil outputnya JPEG. Setelah filenya ready, kita tambahkan komentar pribadi di sini, di bawah sini. Komentar pribadi ini sifatnya hanya yang tahu itu hanya kita dan Bapak Ibu pengajar dan pengajar ya. Jadi nanti teman-teman setelah melampirkan file submitnya, kita tambahkan, kita sisipkan komentar pribadi ini. Tidak wajib ya, tidak wajib, jadi boleh kosong juga. Komentar pribadi contohnya, Pak, saya sudah submit tugasnya ya, semoga hasilnya baik, misalkan gitu. Terima kasih Pak. Jangan lupa teman-teman berikan kata assalamualaikum untuk menunjukkan kerendahan hati kita sebagai siswa ya. Ditutup dengan salam juga ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti ini misalkan. Teman-teman bisa dimulai dengan kata salam ya, kata pembuka dengan baik ya, untuk menunjukkan kerendahan hati kita sebagai siswa. Oke, jika sudah kita kirim komentar pribadinya, kemudian di sini kita serahkan. Nah, berarti tugasnya sudah kita kirim ya, sebelum batas waktu yang sudah ditentukan gitu. Jika sudah begini, berarti kita sudah mengirim tugas. Bisa juga kita batalkan. Jika ingin dibatalkan, tinggal diklik batalkan pengirim. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke beranda ya, ke forum. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melihat nilai kita ya, nilai dari tugas kita. Misalkan anggaplah sudah 1 hari berselang ya, sudah penutupan dari pengumpulan tugas. Jadi waktu pengiriman tugasnya sudah selesai, sudah lewat. Sekarang kita tinggal mengecek nilainya, dapat berapa nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pengajar ya. Jadi setelah penutupan pengiriman tugas, kita buka lagi nih GCR-nya gitu. Teman-teman dilihat lagi, dicek lagi GCR-nya. Dibuka lagi Google Classroom-nya ya. Cara membukanya sama seperti tadi ya, seperti video awalan tadi, cara mengakses Google Classroom sama. Nanti setelah tampilan seperti ini kelas yang kita ikuti ya. Misalkan teman-teman mengikuti banyak kelas, nanti tampilannya seperti ini. Akan terlihat di sini ya, banyak kelasnya. Oke, langsung kita cek dapat nilai berapa dari pengajar. Kita buka lagi tugasnya. Di sini kita klik tugas kelas. Kemudian kita buka lagi tugasnya. Di sini ada keterangan dinilai, berarti sudah dinilai ya. Kalau di sini keterangan dinilai berarti itu artinya tugas kita sudah diberikan nilai sama Bapak Ibu pengajar. Tinggal kita lihat di sini, lihat tugas di tampilannya diperbesar ya, di tampilan secara lengkap seperti ini. Nah, ini nilainya 90/100, jadi nilainya 90 dari 100, poin maksimalnya 100. Kemudian kita lihat balasan komentarnya. Nah, di sini ada balasan komentarnya dari Bapak Ibu pengajarnya, dan di sini nanti teman-teman bisa perhatikan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagusnya tugasnya sudah Bapak lihat, sudah Bapak berikan nilai, tingkatkan terus prestasimu nak, semangat. Nah, kemudian bisa kita balas lagi, baik Pak, siap. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bapak dan keluarga. Amin.
ya Rabbal Alamin. Itu ini komentar pribadi ya, komentarnya sifatnya pribadi, jadi hanya dapat dilihat oleh Bapak Ibu pengajar saja. Kalau yang di sini ya, kalau yang di sini komentar umum. Seperti itu cara melihat sudah mendapat nilai apa belum ya. Jadi teman-teman memang bagusnya itu untuk melihat nilai dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di Google Classroom ini, melihatnya itu setelah akhir penutupan gitu ya. Akhir penutupan ataupun tenggatnya ya, dari tenggat waktu yang diberikan. Jadi biasanya setelah kalau kita melihatnya di akhir-akhir itu, Bapak Ibu pengajarnya sudah merekap ataupun memberikan nilai secara keseluruhan ya. Itu misalkan batas waktu 3 hari, berarti di hari keempat kita melihatnya, ataupun di hari ketiga di jam-jam terakhir gitu. Misalkan batasnya 1 hari 1 kali 24 jam, melihatnya besoknya tapi di jam-jam terakhir ataupun jam mendekati penutupan gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman, menggunakan Google Classroom ini sangat baik ya, sangat memudahkan kita dalam pembelajaran daring, e-learning ataupun pembelajaran jarak jauh. Itu. Dan teman-teman juga bisa berkomunikasi secara interaktif terhadap pengajar dan juga teman-teman yang lainnya, bisa juga berdiskusi ya, membahas segala hal terkait dengan pembelajaran ya yang ada, terkait dengan mapel yang ada gitu di dalam Google Classroom ini. Jadi sementara pembahasan tentang Google Classroom sampai situ dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, seperti itu cara menggunakan Google Classroom dalam kaitannya di sini untuk pembelajaran ya, pembelajaran daring, e-learning ataupun juga pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi. Tuh, sebenarnya banyak ya aplikasi e-learning ataupun aplikasi pembelajaran daring ya. Cuma yang sangat direkomendasikan yaitu ataupun yang familiar ya, menurut saya memang Google Classroom, dan karena tampilan interface-nya juga sangat mudah dipahami ya. Maksudnya kita dapat memahaminya dengan cepat gitu ya. Gitu. Dan dia memang sudah ada di dalam akun Gmail kita masing-masing gitu. Jadi tidak perlu repot-repot kita harus mendownload, menginstal segala macam. Tidak perlu seperti itu. Baik teman-teman, seperti itu penjelasan dari saya ya tentang Google Classroom ini, bagaimana caranya kita melihat tugas, melihat forum, berdiskusi, mensubmit tugas, mengirim tugas ya, mengetahui nilai. Seperti itu saja. Jika ada yang salah, kurang-kurang, ataupun jika ada salah-salah kata ataupun kurang-kurang kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Nah, kemudian jangan lupa juga kalian berikan komentar ya di kolom komentar jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan ataupun didiskusikan ya. Dan buat teman-teman yang suka video ini silahkan di like, kemudian bagi yang tidak suka silahkan di dislike. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.